Nah, membaca soal pernyataan Surya Paloh dan juga bagaimana peta politik ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini Kompas Petang sudah bersama dengan pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Ibrahim. Baik, Mas Adi, putusan MK ini seolah menjadi tembok yang kita tunggu-tunggu bagaimana ke depan arah peta politik kita. Kalau Anda melihat, membaca, bagaimana kemungkinan yang akan tersaji nanti usai putusan MK hari ini, Mas Adi? Saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, peta politiknya itu akan bergeser. Dulu saling berkonfrontasi dan ke depan sangat mungkin itu akan saling berkoalisi dan saling berkongsi. Ini misalnya ketika kalau kita menghitung satu persatu pernyataan-pernyataan elit-elit partai yang kalah itu kan secara umum sudah menyatakan menerima dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres. Baik ucapan ini disampaikan setelah KPU mengumumkan secara deklaratif siapa yang menang Pilpres ataupun ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan kubu 1 dan 3 itu ditolak. Ini kan sebenarnya menjadi satu indikasi bahwa partai-partai politik kubu 1 dan 3 ini sudah mulai melunak dan mulai mengakui Pilpres itu sebenarnya sudah usai. Yang kedua, dari segi Prabowo Subianto, saya kira memang setelah Pilpres usai, Prabowo selalu mengatakan bahwa politiknya adalah politik rangkulan, politik gotong royong, politik kerjasama yang saya kira itu hampir 6 kali disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam event-event politik yang cukup penting. Bahkan Prabowo mengatakan sekalipun pihak-pihak yang selama ini saling berseberangan gitu ya, berhadap-hadapan secara politik, tapi itu akan dijamin untuk diajak kerjasama untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Ini yang saya kira menjadi satu stimulus bagaimana pada segi Prabowo Subianto memang ada intensi untuk mengajak partai-partai yang kalah dalam pemilu untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini langkah ini akan mulus atau tetap bakal ada rintangan, Mas Adi, ke depan? Karena tadi ada tanggapan dari Surya Paloh yang soal tak tegas, dibilang merapat atau tidak merapat kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ada usul lain? Itu yang ditanyakan Surya Paloh. Apakah ini juga jadi gambaran tak mudah untuk bisa merangkul semua pihak di sini? Dan kalau membaca kecenderungan elit-elit partai secara umum, minimal ketika mereka itu mengucapkan selamat dan menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi, ini kan sebenarnya bekal politik betapa partai-partai ini sebenarnya secara tidak langsung juga tertarik untuk menjadi bagian dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di masa yang akan datang. Kalau kita ingin melihat variabel-variabel lain, per hari ini misalnya soal hak angket itu nyaris tidak pernah ada bunyinya lagi. Padahal kalau menjujur, ketika partai-partai ini, terutama yang kalah pemilu, itu siap untuk berada di luar kekuasaan, mereka itu mestinya tegas. Apapun yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, mereka akan tetap tegak lurus berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi dan menjadi penyeimbang. Per hari ini, partai-partai politik yang kalah, itu tak ada yang secara deklaratif menyatakan siap untuk menantang kekuasaan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan jadi oposisi. Semuanya serba cair, semuanya serba lunak. Bahkan soal hak angket yang dinilai ini adalah hak politik sebenarnya ketika mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa didapatkan, maka dengan cara hak angket inilah kemudian dugaan-dugaan yang terkait dengan pemilu yang penuh dengan kecurangan, terstruktur, sistematis dan masih bisa diungkap. Tapi sudah hampir sebulan lebih kita tidak lagi pernah mendengar 5 partai yang saat ini ada di kubu 1 dan 3 kembali menyalak, kembali agresif untuk menyampaikan betapa pentingnya hak angket ini terus digulirkan. Bagi saya, ini sudah menjadi satu sinyalmen bahwa partai-partai yang kalah dalam Pilpres ini sangat mungkin akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran andai diajak dalam kongsi mereka. Kalau tadi Anda bilang saat ini kondisinya sudah cair, sudah lunak, dan kita juga tahu di balik Prabowo Gibran ada sosok peran dari Joko Widodo. Bagaimana nanti ke depan antara hubungan PDIP dengan Jokowi, kan ini menjadi sentrumnya nih, Mas Adi? Ya saya kira memang kalau PDIP ini eksepsional, semacam pengecualian. Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDIP di masa yang akan datang, tentu sangat tergantung bagaimana hubungan politik Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kalau hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto baik-baik saja, ini akan menjadi psychological barrier. Ini akan menjadi tembok psikologis yang sepertinya
akan menghalangi PDIP tertarik jika digoda untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah, Oke. terutama kubu Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kalau bulan madu, kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi ini tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak Oke. baik-baik saja, disitulah kemudian ada celah. Jika betul PDIP itu diajak kerjasama dan menjadi bagian dari koalisi Prabowo, bukan tidak mungkin PDIP juga akan tertarik menjadi bagian Baik. koalisi di dalamnya. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno telah membaca kemungkinan peta politik yang akan tersaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Adi.